Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Pada video kali ini, mari kita lanjutkan pembahasan tentang suku Goth. Setelah kemenangan hebat yang diraih Goth, mereka langsung mengepung Adrianople. Namun warga Adrianople memberi perlawanan. Warga Adrianople menghujani orang-orang Goth dengan panah, batu, lembing, dan artileri. Perlawanan ini membunuh banyak orang-orang Goth. Serangan barbar seperti biasa tidak dapat menembus pertahanan Adrianople. Pada sewaktu-waktu, akhirnya orang-orang Goth menemukan strategi yang mereka anggap jitu, tipu daya. Mereka memerintahkan beberapa pengkhianat Romawi yang bersama mereka untuk berpura-pura melarikan diri dari Goth dan masuk ke kota, lalu membakar beberapa tempat agar warga Adrianople sibuk memadamkan api, serta membuat mereka meninggalkan penjagaan. Namun, strategi tersebut tidak berhasil. Alih-alih masuk ke kota, mereka malah dipenjara dan disiksa warga karena cerita mereka yang tidak meyakinkan. Orang-orang Goth belum putus asa. Mereka menyerang lagi dan gagal. Akhirnya mereka mundur dan pergi ke Perinthus, lalu ke Konstantinopel. Pertempuran Konstantinopel atau Battle of Constantinople 378 terjadi setelah pasukan gabungan Goth tiba. Bukannya kemenangan yang mereka raih, malah ketakutan. Dengan ukuran kota yang sangat besar dan pertahanan yang begitu kuat, orang-orang Goth mundur dan memutuskan pergi sekali lagi dan lagi-lagi menjarah pedesaan-pedesaan di sekitar. Dengan kematian Kaisar Valens, Kekaisaran Romawi Timur harus beroperasi tanpa seorang kaisar. Magister Militum Timur, Julius, mulai memiliki ketakutan akan orang-orang Goth yang masih berada di Kekaisaran Romawi Timur. Walau tidak ikut andil dalam pemberontakan, banyak dari orang-orang Goth yang masih menjadi warga sipil ataupun bertugas di unit-unit pasukan Kekaisaran Romawi Timur. Julius menilai, setelah peristiwa Adrianople, bukan tidak mungkin orang-orang Goth Kekaisaran ini bersekutu dengan Fritigern. Dengan alasan itu, Julius memerintahkan orang-orang Romawi Timur untuk membunuh dan membantai orang-orang Goth tersebut, walaupun beberapa dari mereka tidak bersalah. Tahun 379, pada tanggal 19 Januari, Theodosius I diangkat menjadi Kaisar Romawi Timur. Dalam kampanyenya melawan Goth, Kaisar Theodosius mulai merekrut prajurit baru di markas besarnya di Tesalonika. Ia merekrut para petani dan membeli prajurit bayaran biadab dari luar Sungai Dunau. Perekrutan para petani menjadi prajurit ini menimbulkan sedikit kekacauan. Banyak petani yang tidak bersedia untuk menjadi prajurit. Beberapa dari mereka bahkan memutilasi ibu jari mereka sendiri dan menyembunyikan diri dengan bantuan para pemilik tanah yang tidak senang kehilangan petani mereka. Kaisar Theodosius menanggapi hal ini dengan keras. Ia akan menghukum pemilik tanah yang menyembunyikan petani mereka dan memberi penghargaan kepada pemilik tanah yang merelakan petaninya menjadi prajurit kekaisaran. Bahkan, ia juga memaksa mereka yang telah memutilasi diri mereka sendiri untuk menjadi prajurit. Kaisar juga mengangkat orang-orang Goth Kekaisaran menjadi prajuritnya. Jenderal Theodosius Modares yang merupakan orang Goth memenangkan kemenangan kecil melawan Fritigern. Kemenangan kecil ini dipuji dan dibesar-besarkan oleh para propagandis kekaisaran. Pada tahun 380, orang-orang Goth berpisah. Gerutungi pergi ke Illyricum dan menyerbu Pannonia di barat. Akhir dari kisah ini pun menjadi perdebatan. Beberapa pendapat menyatakan mereka dikalahkan oleh pasukan Kaisar Gratian. Dan beberapa pendapat lainnya, Gerutungi secara damai menandatangani kesepakatan dengan Kaisar dan menetap di Pannonia. Sedangkan Terving pergi ke selatan, Macedonia, dan Thesali. Kaisar Theodosius dan pasukan barunya berbaris menemui Terving. Karena ia merekrut sembarang prajurit yang tidak dapat diandalkan, seperti para petani dan bibit-bibit pemberontak, membuat jumlah pasukan mereka berkurang. Prajurit Romawi yang berasal dari Goth
bergabung dengan Fritigern, dan beberapa prajurit yang berasal dari petani melarikan diri. Orang-orang Terving segera maju untuk bertempur dengan pasukan Kaisar Theodosius dan menang. Dengan kemenangan tersebut, para Terving dapat dengan bebas masuk ke kota-kota Romawi. Saat itulah Romawi Barat akhirnya menawarkan bantuan. Setelah mengatasi invasi Goth Kiritungi di Pannonia, Kaisar Gratian bertemu dengan Theodosius di Sirmium, dan ia pun memerintahkan jenderalnya Arbogas dan Bauto untuk membantu Theodosius mendorong Terving kembali ke Thrace. Dan langkah ini pun berhasil mereka selesaikan pada musim panas 381. Lalu Kaisar Theodosius kembali ke Konstantinopel. Setelah perang berkepanjangan dan kerugian yang diterima antara dua belah pihak, negosiasi damai pun diajukan oleh kekaisaran. Magister Militum Ricomeres dan Magisterium Equitum Saturninus mengajukan negosiasi. Perdamaian pun mereka dapatkan dan diumumkan pada 3 Oktober 382. Setelah itu, tokoh-tokoh seperti Fritigern, Alateus, dan Saprax tidak pernah lagi disebutkan dalam sejarah. Spekulasi yang bermunculan adalah mereka telah terbunuh dalam pertempuran hingga digulingkan orang-orang Goth sebagai harga yang sepadan untuk perdamaian. Dalam perdamaian ini, orang-orang Terving dimasukkan ke dalam Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran mendapat aliansi militer dari orang-orang Terving yang menjadi foederati. Selain itu, orang-orang Terving juga menerima kebebasan pajak dan diberikan tanah di Scythia dan Moesia. Mereka tinggal di bawah otoritas, hukum, dan budaya mereka sendiri. Untuk merayakan perdamaian ini, Kaisar Theodosius mengadakan pesta besar untuk mereka. Themistius, seorang orator dan propagandis kekaisaran, mengakui orang-orang Goth tidak dapat dikalahkan dengan pertempuran biasa. Menjual perdamaian adalah cara untuk meraih kemenangan yang mutlak. Ia percaya bahwa pada waktunya orang-orang Goth yang biadab ini akan menjadi orang Romawi yang tabah dan taat seperti orang-orang Galatia yang barbar sebelumnya. Perang Goth selain mempengaruhi cara pandang militer Kekaisaran Romawi Timur, juga mempengaruhi agama kekaisaran. Kaisar Theodosius menjadikan kekristenan Nisea sebagai bentuk kekristenan yang dominan bagi Romawi. Orang-orang Goth, seperti suku-suku barbar lainnya, menganut Arianisme.